Marilah kita khususkan ibadah peneguhan nikah ini dengan pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih setianya tetap selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa yang kami muliakan, Tuhan kami, Allah kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan, betapa kasih-Mu tiada terkira dalam hidup kami ya Bapa. Sejak Engkau telah menyerahkan diri-Mu menjadi korban tebusan untuk menebus hidup kami dari kesia-siaan, mengampuni segala dosa kami, dan memuduskan kami oleh darah-Mu yang suci, dan menyelamatkan kami sekali untuk selama-lamanya. Kami selalu ada di dalam kasih-Mu, dan kami selalu ada di dalam perkenan-Mu, dan kami selalu rindu untuk taat kepada kehendak-Mu saja. Bapa di surga, saat ini Tuhan, dalam ibadah peneguhan nikah yang kudus ini, kami mohon campur tangan Tuhan dari awal sampai berakhir. Acara ini dipenuhi dengan berkat dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kedua mempelai yang sudah membuka hati mereka menerima pengutusan dari setiap kebenaran firman Tuhan, dan semua orang tua dari kedua pihak mempelai dan juga saudara-saudara kami, keluarga, famili semua yang mendukung untuk terlaksananya keberkatan pernikahan oleh Tuhan sendiri. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menyanyikan suatu pujian di buku acara yang sudah kita pegang bersama. Kita nyanyikan pujian kita yang pertama, Mataku Tertuju Padamu. Tertuju padamu.
perintah Tuhan untuk hidup saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah Bapa yang Maha Kudus. Ia memanggil kita untuk hidup dalam perintah kasih-Nya demikian. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku, Allah kamu, mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Cuma Tuhan, terima kasih Engkau telah mengasihi kami. Ajarlah kami untuk tetap setia saling mengasihi dengan sesama saudara kami. Amin. Berita kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang telah berkenan menyatakan kemurahan-Nya, yaitu Ia yang telah membenarkan, menguduskan, serta menebus kita dari segala dosa, sehingga sekarang kita telah diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang telah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Inilah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita orang-orang kudus, dan yang kita akan selalu mengasihinya. Terima kasih Bapa di surga atas kemurahan hatimu yang sangat besar itu. Oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau telah menyelamatkan hidup kami sekali untuk selamanya. Amin. Mari kita bernyanyi bersama. Ku berbahagia. Ku berbahagia yang teguh, Yesus alami kepunyaanku, aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi, berkah hidup dan pujian amat merdu, kasih dan rahmat besertamu. Aku bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Panggilan hidup kudus dalam keluarga. Tuhanlah yang menghendaki agar setiap orang yang telah menikah itu harus mewujudkan kesetiaan keluarga dalam ikatan kasih sejati dengan saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi saling menolong, karena orang yang menikah itu telah dipersatukan Allah dalam kasih karunia-Nya yang kekal berdasarkan firman anugerah-Nya. Kasih karunia Tuhan menolong kami agar kami dapat selalu memelihara kesatuan keluarga dan hidup saling mengasihi sesuai dengan firman kasih karunia-Nya. Allah menghendaki rumah tangga yang telah dipersatukannya itu tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian yang memisahkan.
Kasih karunia Tuhan menolong kami, agar kami dapat menjaga kelestarian hidup keluarga yang harmonis seperti yang difirmankan Tuhan kepada umat-Nya yang kudus, yaitu kita semua yang percaya. Tuhan Allah menghendaki agar suami istri selalu memelihara pernikahan yang kudus dengan taat pada firman-Nya dan menghindari jauh-jauh segala bentuk perzinahan atau perselingkuhan serta keinginan hawa nafsu kedagingan seperti dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kasih karunia Tuhan menolong kami, agar kami dapat menjaga kekudusan hidup dalam berkeluarga sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Allah menghendaki setiap keluarga mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan pikirannya, serta senantiasa memperhatikan kebenaran firman-Nya dan dapat mengajarkan firman itu dengan sungguh-sungguh kepada segenap anggota keluarganya. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Jemaat saya undang berdiri semuanya. Mari kita bernyanyi bersama kasih Allahku telah terjadi. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Amin. Ketika yang sangat adanya, kasih yang berkembang kau dan aku, ada kasih seperti kasih-Nya. Selama hidup kami hanya menyembah Engkau Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga, kami mengenal Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan yang menciptakan kami baru di dalam Yesus Kristus, sehingga kami mempunyai persekutuan yang kekal di dalam Kristus yang telah mengasihi kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus menuntun hidup kami, memperbaiki apa yang salah, yang keliru dalam hidup kami,
dan meneguhkan iman kami untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mengucapkan terima kasih untuk kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu Saudaraku, bersama-sama kita di pagi hari yang segar, yang begitu menyejukkan ini. Ya. Dan berterima kasih untuk Tuhan kita Yesus Kristus, kita dipersekutukan di gereja GBI Setinggir-Tinggir di tempat ini. Terima kasih Bapak Gembala sudah memberikan tempat ini untuk kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, untuk mendukung dan mendoakan bersama, memohon berkat Tuhan untuk pernikahan kedua saudara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya saya ingin menyampaikan bagaimana seorang hamba Tuhan mendasarkan tanggung jawabnya di atas kebenaran firman Tuhan, karena apapun yang kita lakukan, kita harus melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan apapun yang kita lakukan, semuanya kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya pertama-tama ingin menyampaikan bahwa kita harus menyadari, dan kita juga sudah menyadari, bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Karena itu tidak ada pernikahan satupun yang disebut suci atau kudus kalau itu didasarkan pada perbuatan orang itu. Tidak ada satupun. Sekali lagi, tidak ada yang namanya pernikahan yang kudus kalau kekudusan itu ditentukan oleh penilaian terhadap perbuatan orang itu. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudaraku? Saya akan menyampaikan bagian dari firman Tuhan dari Roma pasal 3. Saya akan membaca untuk kita. Diberkatilah kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku dengan firman kebenaran yang kita dengarkan pada siang hari ini. Roma pasal 3 dikatakan di ayatnya yang ke-9, dikatakan demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jika tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah keberadaan kita di dunia ini hanya bisa berkenan kepada Allah apabila kita menghubungkan siapa diri kita di hadapan Yesus Kristus Tuhan kita, atas dasar apa yang dilakukannya untuk kita. Bukan apa yang kita lakukan untuk Yesus Kristus, karena itu tidak sempurna. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita, itu sempurna. Amin. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah maka dikatakan di ayatnya yang ke-23, ya, ayat 23, Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, yang namanya orang-orang yang tidak termasuk, tapi orang, manusia, keturunan Adam dan Hawa, semuanya telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya, Bapak Ibu Saudaraku, kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah kalau berkaca
pada diri kita sendiri. Tapi apabila kita bercermin kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi orang yang sangat penting. Amin. Karena hidup kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Ayat 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan, tadinya tidak benar, ya, tapi oleh karena kasih karunia dibenarkan jadi benar. Bukan karena membenarkan diri sendiri, tapi karena dibenarkan oleh Yesus Kristus dengan cuma-cuma. Amin. Kenapa dengan cuma-cuma? Karena Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk bertemu dengan Allah, apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk merasakan damai sejahteranya, apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan, Yesuslah yang menyingkirkan penghalang itu. Amin. Sebabnya dia datang ke dunia, dan bukan hanya datang jalan-jalan, tapi dia datang untuk mati menggantikan kita yang berdosa, supaya kita bisa memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itulah maka kita akan melihat dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana ya Bapak Ibu saudaraku kita bisa dilayakkan di hadapan Tuhan, bukan karena usaha dan bukan karena kekuatan kita dan bukan karena pekerjaan kita, tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Saya akan membacakan untuk kita Bapak Ibu saudaraku, ya, supaya pernikahan daripada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pernikahan daripada kedua saudara kita ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan, bukan karena apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, tapi karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, mempersembahkan tubuhnya menggantikan kita yang tidak layak supaya kita menjadi layak. Bapak Ibu saudaraku, saya akan membacakan bagian firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh karena kehendak Allah, Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Kita telah, bukan belum. Jelas sekali bentuk kalimat di situ adalah bentuk lampau. Artinya yang dilakukan oleh Kristus bagi kita adalah apa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, bahwa kita sekarang dikuduskan, disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Tapi saudara, kita tidak ada di sana. Kita tidak ada bersama-sama Yesus Kristus, dan saudara dan saya, pengantin tidak melihat Yesus Kristus seperti apa. Seperti apa rupa Yesus Kristus? Tidak ada yang melihatnya. Tapi kita mempercayainya melalui firman-Nya. Amin. Saudaraku, apa yang kita percayai dari firman-Nya, bahwa kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Itulah status kita di dalam Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena pengabdian kita, bukan karena apa yang kita perjuangkan, dan bukan karena apa yang kita korbankan. Karena itu tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah pekerjaan anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Kita terhisap di dalam pekerjaan itu, sehingga kita mempunyai hidup yang baru. Amin. Ya, hidup yang lama sudah kita tinggalkan. Sekarang hidup yang baru sudah tiba. Kita berjalan di dalam kekudusan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Karena hidup kita adalah hidup di dalam kekudusannya, bukan di dalam kekudusan kita. Karena tadi sudah dikatakan tidak ada manusia yang benar seorang pun,
karena semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam Yesus Kristus, harkat dan martabat kita diangkat setinggi-tingginya, dan kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita sekarang menjadi kudus di hadapannya, bukan karena usaha dan perbuatan kita. Ayatnya yang ke-14 saya baca lagi. Ayat 14 dikatakan, sebab oleh satu korban saja Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi berdasarkan perbuatan Yesus Kristus itulah maka setiap orang yang percaya menjadi kudus di hadapan Tuhan. Maka pernikahan itu pun bisa menjadi kudus. Bukan karena perbuatan orang yang menikah itu sehingga mereka dikatakan pernikahan yang kudus, tapi karena mereka sudah di dalam Yesus. Amin. Ya, karena mereka sudah di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama. Ya. Karena kita sudah di dalam Yesus, maka setiap pernikahan daripada orang yang percaya, yang diteguhkan pernikahannya di dalam Yesus Kristus adalah pernikahan yang kudus. Karena Yesus adalah Maha Kudus. Maka setiap orang yang ada di dalam Dia adalah orang yang sudah dikuduskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu saya akan membawa kita kepada suatu jaminan yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, kepada mempelai berdua ini, di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9. Saya baca dari ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu bentuk lampau. Kenapa bentuk lampau? Oleh karena ketika Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu menyerahkan tubuhnya, menggantikan kita yang harusnya dihukum dan digantung di atas kayu salib itu, maka peristiwa itulah yang merupakan manifestasi daripada kasih Allah yang terbesar buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur dalam hidup kita banyak berkat Tuhan yang kita terima. Tetapi kasih Tuhan yang terbesar yang tidak ada menandingi adalah Dia mau mati menggantikan kita yang harusnya binasa, tapi sekarang kita hidup di dalam Yesus untuk selama-lamanya. Karena Dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan Dia tidak akan mati lagi. Karena itu saudara dan saya juga di dalam Yesus Kristus kita tidak akan mati lagi. Hanya mati secara fisik, tetapi secara rohani kita hidup bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Karena itu di ayat 9 dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan sayang giat mah. Kenapa bukan semoga dan bukan mudah-mudahan? Karena ini pekerjaan Yesus Kristus. Amin. Bukan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita tidak ada yang sempurna. Siapapun dia, bagaimanapun pintarnya, seperti apapun pencapaiannya, apapun prestasinya, bagaimanapun tingkat pendidikannya, tingkat sosialnya, bagaimanapun pengikutnya, sebanyak apapun yang mengakui dia, tidak akan pernah sempurna. Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam Yesus Kristus, oleh karena darah-Nya kita disempurnakan. Dan untuk itu posisi kita sama di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya, puji Tuhan. Hidup Yesus Kristus yang tidak bisa dirampas oleh kuasa iblis. Hidup kemenangan Yesus Kristus atas maut dan atas kuasa dosa yang tidak bisa diambil alih lagi oleh penguasa-penguasa di udara, oleh setan,
oleh kuasa kedagingan, karena Yesus sudah menang, maka Bapak Ibu Saudara dan saya adalah juga orang-orang yang telah menang, bahkan lebih daripada pemenang. Itulah kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Karena itu pengharapan kita, tidak ada keraguan untuk taat kepada Tuhan Yesus, tidak ada keraguan, karena kita sudah diberikan kapasitas, kita sudah diberikan intensitas, kita sudah diberikan kapabilitas untuk menaati Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Bukan daging yang menguasai kita, bukan dunia yang mengendalikan hidup kita, tapi Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13, dan saya akan membacakan sampai ayat yang ke-14. Di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan apa? Dengan Roh Kudus. Amin. Ya. Dan ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan, garansi bagian kita sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk apa? Untuk bebas berbuat dosa? Tidak. Untuk memuji kemuliaannya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita mempunyai jaminan. Jaminan ini diberikan oleh Allah. Dan jaminan ini adalah diri Allah sendiri, pribadi dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, dan itu dalam suatu bentuk pemeteraian. Kita semua tahu arti daripada meterai. Itu adalah suatu jaminan dalam sebuah transaksi atau perjanjian, bahwa Allah berjanji menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus, karena Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Itu yang perlu kita sadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah sangat mengasihi kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ya, tidak dikatakan sehingga Dia memberikan harta segala macam dunia kepada kamu. Tidak ada di Alkitab dikatakan begitu. Yang pernah menawarkan itu adalah iblis kepada Yesus di padang gurun. Iblis mengatakan, lihatlah semua kerajaanku ini, aku akan berikan itu kepadamu asal engkau sujud menyembah. Apa yang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Tapi Allah karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kekeluargaan yang abadi, dan tidak ada yang memisahkan kita, baik maut, baik kuasa-kuasa di udara, baik yang ada di bawah bumi ini, kuasa-kuasa iblis. Tidak ada yang bisa memisahkan persaudaraan kita, karena persaudaraan kita adalah persaudaraan yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, oleh karena Yesus Kristus yang berkenan kepada kita. Karena itulah tidak boleh ada terjadi perceraian itu, karena kita sudah dipersatukan dengan Yesus Kristus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Dan Tuhan tidak akan membuang kita. Karena itu kita pun tidak boleh berpikir untuk menjauhi satu dengan yang lain, karena kita mempunyai persekutuan yang rigid. Kita mempunyai kesatuan yang rapid, yang utuh dan yang solid. Maka kita harus menunjukkan kesatuan kita itu di dalam setiap kesempatan kita bisa mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, nah karena itu kita lihat di sini bahwa posisi daripada pria sendiri dan posisi daripada wanita adalah sendiri, tidak terikat kepada orang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini bisa ditimbulkan oleh dua hal, saudaraku. Ya, yang pertama adalah bahwa ya, orang yang menikah itu adalah
lajang, laki-laki dan maupun perempuan. Tapi saya mau menunjukkan Bapak Ibu Saudaraku dari dalam Alkitab bahwa di dalam kehidupan ini selalu ada exception, ada selalu pengecualian. Ambil contoh, semua orang berdosa di dunia ini, betul Bapak Ibu Saudara? Tapi ada orang yang tidak berdosa yang pernah hidup di dunia. Itu exception, itu pengecualian. Ya, yaitu Yesus Kristus. Meskipun dia lahir dari rahim seorang ibu, tapi kita tidak sama dengan dia. Dia manusia biasa, dia lapar, Bapak Ibu Saudara. Dia menangis, dia lelah, dia bekerja, ya, dia dihina, dia dicaci oleh orang yang tidak mengenal dia, yang tidak percaya kepadanya. Hanya dikatakan dia tidak berbuat dosa. Dan dia tidak pernah berbuat, dan dia tidak pernah melakukan dosa, dan dia tidak berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin menunjukkan kepada kita bagaimana seseorang bisa menjadi seorang pria yang tunggal dan seorang wanita yang tunggal, dalam arti yang tidak terikat dengan pihak lain. Saya akan membacakan di dalam Roma pasalnya yang ke-7. Roma pasal 7, ya, Roma pasal 7. Saya membacakan ayatnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan mempercepat saja untuk pembacaan ayat-ayat firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dengan baik apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 7 ayat 1. Saya baca. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. 3. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Yesus yang telah milik Allah yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Bapak Ibu Saudaraku, dari deskripsi ya firman Tuhan ini adalah dikatakan seorang menjadi tidak terikat kalau salah satu dikatakan sudah meninggal dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada bagian lain lagi, saudaraku. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7. Ya, 1 Korintus pasal 7. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dengan baik. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan, ini sekarang yang berbicara adalah Tuhan melalui Rasul Paulus. Karena apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu diterima dari Tuhan, bukan dari yang lain. Ayat 10, kepada orang-orang yang telah kawin aku, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suami. Ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara, kata apa? Berdamai. Amin. Ya, dan berdamai itu kedua belah pihak, tidak boleh sebelah pihak. Kalau ada sebelah pihak yang tidak mau berdamai, berarti hukum yang menentukan bagaimana legalitas daripada pernikahan itu. Bapak Ibu Saudara, hukum negara. Karena negara adalah hamba Tuhan
untuk memutuskan satu perkara yang terkait dengan undang-undang di negara ini. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya dikatakan di ayatnya yang ke-12. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup, bukan tidak mau hidup. Jadi ada niat baik dari orang itu untuk membangun hubungan di dalam rumah tangga itu, Bapak Ibu Saudara. Mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia tidak mau hidup berdamai? Salah satu, Bapak Ibu Saudara, ayat 13. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Mau hidup berarti hidup di dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Amin. Ya, bukan asal hidup saja, tapi mau hidup bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan istri tidak boleh menceraikan orang yang bertanggung jawab itu. Dia harus hidup dalam damai dan harus bersama-sama dengan orang itu. Lalu kita lihat ayat 14, ayatnya yang ke-15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, saya ulang sekali lagi di sini. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian, saudara tidak terikat. Amin. Itu kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga saudara tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Karena Tuhan tidak menginginkan perceraian, Bapak Ibu Saudara. Sama sekali Dia tidak menginginkan perceraian. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah free will, kehendak bebas daripada manusia di dunia ini. Mau taat atau tidak kepada Tuhan, itu sangat tergantung kepada orang tersebut. Yang tidak taat kepada Tuhan, pasti dia menerima konsekuensinya, karena di negara ini berlaku hukum untuk undang-undang perkawinan juga berlaku di negara ini, Bapak Ibu Saudara. Dari mana kita tahu itu, saudara? Saya membaca di dalam firman Tuhan, dikatakan di Roma pasal 13. Roma pasal 13, saya bacakan firman Tuhan, katakan demikian. Saudara, judul perikopnya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah sebabnya ada pernikahan yang disebut dengan pernikahan yang diresmikan oleh negara, yaitu secara catatan sipil. Ya, karena pemerintah juga adalah hamba Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang menetapkan undang-undang supaya ada ketertiban kehidupan di masyarakat. Bukan seenaknya saja. Orang yang menikah itu bisa meninggalkan istrinya dan tidak bertanggung jawab. Itu artinya dia sudah memisahkan dirinya dari ikatan perkawinan itu. Firman Tuhan yang mengatakan itu, saudara. Karena kita dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, itulah sebabnya maka di dalam Efesus pasalnya yang kelima, ya, Efesus pasal 5. Efesus pasal 5
Firman Tuhan berkata di ayat 23, judul perikopnya adalah kasih adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menyucikannya sesudah ia menyucikannya, menguruskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kristus tidak pernah menyakiti jemaat. Dan Kristus selalu mengajarkan yang baik kepada jemaat. Sama seperti itu suami kepada istrinya. Harus selalu mendidik dengan baik. Bagaimana supaya istri itu bisa taat kepada Tuhan, itu adalah tanggung jawab daripada suami. Karena Adam yang duluan diciptakan, maka dia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mendidik istrinya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Karena itu di ayat 29 dikatakan, ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernikahan itu haruslah mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat. Kalau orang yang menikah itu tidak memahami konsep daripada hubungan Kristus dan jemaat, dia tidak akan bisa membawa rumah tangganya menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Dan dia akan menjalankan kehidupannya sesuai dengan keinginannya sendiri dan tanpa kepatuhan kepada Tuhan. Karena hanya dengan pengertian tentang rumah tangga yang mencerminkan, mendeskripsikan atau yang memantulkan hubungan Kristus dan jemaat, di mana di sana ada kasih yang sempurna, pemahaman terhadap kasih yang sempurna, pengertian bagaimana berkorban demi keutuhan rumah tangga, berkorban demi keutuhan keluarga. Hanya pengertian itu yang bisa membuat rumah tangga itu berkenan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Karena itu kesimpulannya adalah di ayatnya yang ke-33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Itulah kata kunci untuk setiap rumah tangga bisa menjadi berhasil, berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimanapun juga, artinya apa? Tidak boleh ditawar. Itu pengertian kata bagaimanapun juga di situ. Tidak boleh ditawar. Apa yang tidak boleh ditawar? Bagi suami harus mengasihi istrinya, dan bagi istri harus menghormati suaminya. Allah yang menciptakan kita, Dia yang tahu bagaimana mengoperasikan hidup kita. Ini adalah buku manual untuk mengoperasikan hidup kita. Karena disinilah perkataan Tuhan kemana arah daripada kehidupan rumah tangga kita dibawa oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah pada siang hari ini saya mengajak kita semuanya untuk mendoakan rumah tangga yang baru ini,
supaya ini bukanlah hanya suatu proses natural dari keinginan manusia untuk berpasangan hidup. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Orang yang tidak mengenal Tuhan pun melakukan hal itu. Orang penyembah berhala pun melakukan hal itu. Karena mereka menginginkan supaya keturunannya bisa berlanjut, tapi tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Mereka tidak diselamatkan. Mereka tidak mengenal Yesus dan kasih yang sempurna. Mereka hanya hidup dipimpin dan dibimbing, didrive oleh insting daripada manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan itu tidak diperhitungkan oleh Allah di kekekalan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan mendoakan sebentar sama-sama keluarga yang baru ini, supaya mereka bisa menjadi rumah tangga yang teladan ke depan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, baik suka maupun duka. Di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi semua orang, tidak, bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu jelas, Bapak Ibu Saudara. Mari kita doakan rumah tangga yang baru ini supaya mereka mengasihi Tuhan. Karena kalau mereka mengasihi Tuhan, mereka juga pasti mengasihi orang tuanya, pasti juga mengasihi saudara-saudaranya, pasti mengasihi familinya, pasti mengasihi juga tetangganya, dan mengasihi semua orang yang terhubung dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini hadir orang tua. Itu artinya apa? Allah itu hidup. Amin. Ya, karena mereka punya hati yang ingin memberikan suatu petunjuk dan tanda kepada anak-anaknya, bahwa mereka tidak akan pernah menyangkali bahwa mereka telah dikaruniakan Tuhan anak yang diasuh mulai dari kecil sampai sekarang mereka bisa diantarkan kepada tingkat kedewasaan dan berkeluarga. Mereka tidak pernah bosan untuk berbuat baik kepada anak-anaknya. Dan di sini ada famili, semua keluarga, jemaat, ada hamba Tuhan di gereja ini, Bapak Pendeta Simanulang. Semuanya beserta dengan tim yang mendukung supaya nampaklah kasih Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, sehingga kita terus akan bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelum kita masuk pada prosesi pemberkatan dan doa dari Tuhan Yesus, berkat daripadanya untuk pernikahan saudara kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur. Pada akhirnya ya Tuhan, mata kami dijadikan, pandangan kami diterangi, pikiran kami dicerahkan, bahwa hanya karena kebaikan Tuhanlah, hanya karena anugerah Tuhanlah, semuanya boleh terjadi ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sampai selesai acara ibadah pernikahan nikah ini. Tangan Tuhanlah yang merangkul kami semua, terkhusus untuk mempelai berdua ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya boleh minta tolong dimatikan live streamingnya.